Amerika Serikat bergabung bersama Israel dalam serangan ke Iran, saudara. Bagaimana eskalasi dari perang antara Iran dan juga Israel ini? Kita bahas bersama dengan Pak Agung Sasongkojati, pakar pertahanan sekaligus mantan Kadispen AU. Selamat petang, Pak Agung. Pak Agung. Ya, terkait dengan Amerika Serikat yang bergabung bersama dengan Israel dalam serangan Iran ini, saudara, kami bahas bersama dengan Agung Sasongkojati yang merupakan pakar pertahanan sekaligus mantan Kadispen AU. Pak Agung. Silakan. Ya, Pak Agung, kalau kita lihat ini ya. AS klaim menyerang fasilitas nuklir yang ada di Iran. Sementara itu Iran membantahnya dan mengatakan bahwa tidak ada radioaktif di sana. Anda membacanya seperti apa? Kalau saya melihat perang itu dari segala aspek ya. Perang secara militer, serangan udara, perang secara informasional, propaganda, perang informasi ya. Kemudian perang ekonomi dan perang diplomasi, di mana semuanya adalah tawar-menawar. Saat ini sudah hari ke-10 atau 9 ya serangan itu, dan kelihatannya kemarin seperti saya bilang bahwa ini tidak akan jalan lagi karena Israel tidak mungkin dengan pesawat tempur hanya membawa senjata yang bisa menghancurkan, khususnya di Fordo. Itu memerlukan suatu senjata yang lebih kuat yang hanya bisa di Amerika, dan betul seperti saya bilang kemarin bahwa ternyata digunakan bom B2 meskipun dibantah oleh Iran. Tapi ini juga menurut saya ini di belakang layar sebetulnya ada semacam kesepakatan, karena sebetulnya Israel juga ingin berhenti. Gimana cara berhenti ini? Mission accomplished, sementara orang Iran juga ya berhenti aja, lebih bagus berhenti kan, sehingga kalau dia berhenti saya berhenti. Namun solusi yang paling tepat mungkin malah ada serangan Amerika ini, yang mana serangan ini bersifat simbolis, sehingga Israel merasa pemerintah rezim Netanyahu merasa ini benar kan, saya sudah dibantu Amerika. Amerika sendiri dalam negerinya ini saya sudah bantu Israel. Iran sendiri juga berhenti bukan karena dikalahkan Israel, tapi berhenti karena ini kekuatan besar ikut masuk. Jadi sebetulnya operasi ini lebih untuk menyelamatkan muka dan kompromi, sehingga jelas kata-kata Donald Trump, mari kita diplomasi lagi. Berarti ini cuma pengantar supaya semua enak, kalau berhentinya tuh enak, bagi Israel enak berhentinya. Ini dan juga apakah pemboman itu betul-betul menghancurkan? Nah, itu pertanyaan lagi. Karena yang saya lihat adalah hanya 6 bom yang dijatuhkan, dan itu jatuhnya apakah betul di lokasi tersebut. Kemudian serangan lain adalah menggunakan pelunduran dari jelajah Tomahawk yang dilepaskan dari kapal Ticonderoga di Teluk Persia, yang itu juga apakah betul mengenai sasaran atau hanya sebagai simbol saja bahwa Amerika sudah terlibat dan kemungkinan sudah tercapai tujuannya, Amerika sudah ikut menyerang itu. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari bargain diplomasi, dan pada akhirnya semua pihak bisa enak untuk bagaimana menyetop ini. Karena kalau tidak ada ini, itu akan saling bolak-balik nggak selesai tuh. Israel. Jadi Pak Agung, menurut Anda, maaf saya potong, menurut Anda serangan yang dilakukan oleh Israel ini sebagai salah satu bentuk tanda begitu serangan kepada Iran, sehingga diplomasi itu bisa terjadi antara Iran dan juga Israel? Maksud saya serangan dari Amerika. Jadi serangan serangan Amerika adalah macam alat, sehingga kan gini, politiknya perang ini sebetulnya melayani juga selain politik internasional, politik dalam negeri. Sehingga terpenuhilah bahwa ternyata Israel masih disupport Amerika, publik di dalam negerinya senang, orang Amerikanya juga ternyata yang saya pilih juga bela Israel, contohnya gitu. Tapi di sisi lain juga tidak cukup menghancurkan, sehingga orang Iran juga akan merasa rugi, dan juga dia ada alasan untuk diberhenti karena perang ini sudah tidak hanya dengan lawan Israel juga, dan saya tidak kalah dengan Israel, tapi ada pihak yang masuk, dan tentu sebagai ini wajar toh diplomasi kembali. Itu adalah solusi yang menurut saya dari level strategis seperti itu. Tapi kemungkinan akan terjadikah? Karena kalau kita lihat ada negara-negara lain juga yang punya potensi atau punya kemungkinan besar mereka juga akan membackingi dalam tanda kutip Iran. Iya, tapi apa gunanya juga kalau ternyata Iran sudah, jadi gini kan, ini diplomasi dengan militer itu adalah dua instrumen kekuatan nasional, tapi juga di balik itu ada juga mungkin konsesi ekonomi, ada juga propaganda. Yang jelas apa yang dilakukan Amerika, bukan Iran, dilakukan Israel, itu semua adalah jadi bahan untuk propaganda, untuk media, untuk perang informasi. Tapi di sisi lain di belakang layar
mungkin sudah waktunya nih kita berhenti nih, sehingga masing-masing di dalam negerinya sudah terpuaskan dan mari kita lanjutkan nih. Ya mungkin sekarang kesempatnya Iran balas, habis itu selesai. Karena itu sudah terjadi sebelumnya. Pada saat Amerika membunuh Jenderal RGC di Irak, habis itu Iran menghantam sebuah pangkalan udara Amerika nggak balas juga. Karena sudah memenuhi keinginan daripada para pendukungnya ataupun publik dalam negerinya. Pak Agung, kalau menurut hemat Pak Agung sendiri, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir dari Iran ini menggunakan fasilitas ataupun armada seperti apa? Untuk di Fordo itu menggunakan pesawat pembom B-2 yang dilepas dari mungkin dari Diego Garcia ya. Memang dia menggunakan 6 pembom untuk bunker buster dengan beratnya 15 ton itu ya. Namun mungkin juga itu apakah betul ditembakkan di situ atau cukup untuk menghancurkan situ atau ditembakkan dekat situ, itu kan soal lain ya, karena tidak ada bukti yang bisa ini. Tapi yang jelas sudah berhasil B-2 masuk, dan B-2-nya masuk tanpa ketakutan, mungkin sudah jadi agreement itu. Sementara 2 sasaran yang lain itu ditembakkan menggunakan rudal jelajah Tomahawk yang kekuatan daya ledaknya kecil. Itu hampir semua fasilitas nuklir itu adalah fasilitas perkantoran, fasilitas yang tidak ada radioaktifnya, dan sudah diserang Israel, dan kalaupun dihancurkan kembali ya tidak ada masalah. Tapi yang jelas pengaya uranium yang berada di dalam tanah, di dalam 100-200 meter di bawah tanah itu tidak bisa diserang, satu, dan kedua itu berbahaya sekali karena menimbulkan radioaktif, dan mereka tidak akan ngambil risiko membuat awan radioaktif di situ. Akhirnya intinya ini adalah untuk keperluan propaganda dan keperluan untuk keseimbangan antara militer dan diplomasi. Untuk kembali ke meja. Dan diplomasi ini yang tengah diincar oleh Amerika Serikat ya, dengan menyerang Iran, ingin mendesak agar Iran dan juga Israel ini bisa duduk bareng untuk menyelesaikan konflik ini. Ya, jadi serangan itu ada yang berfungsi memang menghancurkan itu, tapi ada juga serangan yang sebagai simbol, sebagai isyarat, sehingga Israel sudah bisa punya alasan menghentikan. Oh, sudah dibantu Amerika dan sudah tercapai itu hancur. Ya sudah, ini sudah tercapai tujuan kita. Kan selama ini Israel kesulitan mencapai tujuannya karena nggak mungkin pesawat-pesawat tempur itu membawa bom yang demikian bisa menembus. Dan sekarang Amerika secara simbolis mengirimkan bom yang bisa menembus, tapi apakah berhasil tidak itu tidak ada masalah. Yang jelas sudah tercapai tujuannya. Dan Iran juga sudah tercapai tujuannya, yaitu saya berhenti bukan karena kalah dengan Israel, tapi saya ada orang lain, pihak lain masuk, ya mari kita secara normal ya kita negosiasi lagi. Jadi ini win-win, bukan win-win solution ya, tapi tidak lost solution bagi kedua pihak. Dari Irannya sendiri akan merespon seperti yang sudah menjadi rencana dari Iran dan juga Amerika Serikat ini? Israel dan juga Amerika Serikat ini, Pak Agung? Di belakang layar itu sebetulnya mereka punya hubungan. Contoh, saat perang Iran-Irak itu Amerika tuh jelas membantu Iran. Amerika membantu Irak, padahal jelas mereka bermusuhan. Di sisi lain, Iran tuh dibantu Israel loh. Jadi bayangin, Israel membantu Iran, Irak dibantu Amerika. Di belakang layar, Saddam Hussein dibantu Amerika, Iran dibantu oleh Israel. Jadi di dalam percaturan politik internasional dan hubungan antar negara itu sangat fleksibel, sangat dinamis. Dan sekarang respon dari Iran, apakah dia kan melihat apakah ini saya balas atau enggak, atau saya cukup balas sepenuhnya ditembak yang di tempat yang tidak terlalu mungkin. Nyatanya waktu Iran membalas serang ke Amerika saat dia dibunuh jenderalnya, itu tidak ada satupun orang Amerika yang mati karena ditembakkan tidak menghantam, ini hanya menghantam di sekitar dari pangkalan itu. Ya orang pada rusak pendengaran tapi tidak ada yang mati. Itu kan bisa diatur sehingga di dalam negeri, wow saya udah balas nih, hebat nih. Meskipun Pak Agung, meskipun kalau kita lihat ini kan setelah Amerika menyerang Iran, Iran pun akhirnya membalas serangan ke Israel dan menghancurkan sejumlah bangunan dan juga gedung di Israel. Kalau itu adalah balasan dari serangan Israel kemarin. Tapi untuk Amerika sendiri, kita belum tahu nih bagaimana cara Iran membalas, apakah Iran akan membalas atau tidak membalas. Kemudian kalau tidak membalas itu ada sejumlah konsesi Amerika di bawah layar yang dia untung. Toh juga yang hancur sudah hancur, dihancurkan kembali kan tidak ada masalah. Kita tidak tahu itu di belakang. Yang jelas masing-masing rezim pemerintahan baik Israel dan Iran itu bagaimana caranya rakyat tetap percaya bahwa mereka membela ini dan performanya oke. Itu yang penting.
Jadi Anda membaca strategi dari Amerika Serikat sendiri ketika ikut terlibat dalam perang antara Iran dan juga Israel ini lebih kepada menengahi agar keduanya segera berdamai atau membela Israel untuk membombardir ataupun menghancurkan dalam tanda kutip Iran? Menghancurkannya kelihatannya tidak terlalu menghancurkan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ini adalah memenuhi hasrat orang yang di dalam negerinya Amerika bahwa kita udah bantu Israel. Masyarakat Israel, kita udah bantu Israel. Israel punya tetap terjaga marwahnya, tapi udah tercapai tujuannya. Tapi di sisi lain, Iran juga enak berhentinya karena dia tidak kalah oleh Israel, tapi dia karena Israel dibantu orang lain jadi dikeroyok. Jadi terjagalah marwahnya semuanya. Itu kita bisa baca ya. Tapi saya sendiri belum tahu responnya Iran ya. Tapi menurut saya nanti pasti terukur juga responnya sesuai dengan apa yang dia capai tujuannya. Oke, karena yang terakhir yang disampaikan Iran adalah tidak ada radioaktif di lokasi yang dibombardir oleh Amerika Serikat ya. Kita nantikan Ya, eskalasinya betul. akan seperti apa Betul. ya, Pak Agung, terkait dengan perang antara Iran dan juga Israel, di mana Amerika Serikat juga akhirnya terlibat dari perang dan antara Iran dan juga Israel ini. Terima kasih Pak Agung Betul. telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Agung.